Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama saya Amira Amanda dalam Renungan Malam edisi Rabu 16 November tahun 2022. Perenungan malam kita pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 23 ayat yang ke-37 sampai Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Di bawah 3 perikop, yaitu perikop keluhan terhadap Yerusalem, Bait Allah akan diruntuhkan dan permulaan penderitaan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, terima kasih atas segala waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Hingga di sini kami bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Mohon Kau berkati kami ya Tuhan, Kau persiapkan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan firman-Mu ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu inilah pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu inilah yang menuntun jalan kehidupan kami. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami semua mampu memahami makna dari firman-Mu ini. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Menyerah. Kadangkala ketika kita dihadapkan sebuah pergumulan, penderitaan, bahkan ketika kita berada di titik terendah kita, berada di posisi terendah kita, ada saja dorongan di dalam diri kita ini untuk menyerah. Padahal ya Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, pergumulan inilah sebenarnya yang membuat kita kuat hingga sampai saat ini. Kita berada pada hari ini bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Pastinya sebelum ini kita pun pernah mengalami suatu pergumulan yang sudah pernah kita lewati. Kalau pengalaman adalah guru yang terbaik, maka pergumulan adalah pembelajaran yang berharga. Dari pergumulan itulah yang membuat kita kuat. Dari pergumulan itulah yang mengajarkan kita untuk sabar. Pergumulan itulah yang menempa iman kita, iman kepercayaan kita. Lalu, jika kita dihadapkan dengan suatu pergumulan, penderitaan yang berat, dan ketika saat itu kita langsung menyerah, bagaimana kita menjalani kehidupan yang selanjutnya? Jika kita menyerah begitu saja, bagaimana kita akan menghadapi pergumulan penderitaan yang akan datang? Karena dunia pun akan semakin keras kepada kita. Karena pada dasarnya selama kita hidup, pasti selalu ada penderitaan yang datang menghampiri kita. Tinggal kita pribadi saja yang menyiapkan diri kita ini untuk menghadapi pergumulan itu. Siapkah kita menghadapi pergumulan itu? Siapkah kita melewati penderitaan yang akan datang kembali? Dan masihkah kita bersama Tuhan Yesus pada saat itu? Atau kita memilih jalan yang lain, memilih jalan yang ilegal dengan kemampuan yang kita percaya, kemampuan diri kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan? Kalau kita lihat Matius pasal 24 ayat 12, ciri akhir zaman, mungkin moral-moral orang akan menjadi hancur. Orang-orang akan menjadi bebal dan tegar tengkuk. Pemberontakan di mana-mana. Pemberontakan, penentangan akan firman Tuhan. Pemberontakan akan Allah dan yang lainnya. Dunia akan semakin kejam. Dunia akan semakin jahat. Atau bisa jadi kita yang semakin jahat. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar-benar baik akan semakin berkurang. Firman Tuhan mungkin tidak akan penting pada akhirnya.
Dan orang-orang cenderung melalaikan perintah Tuhan. Orang-orang cenderung melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenali firman Tuhan, yang tidak hidup di dalam firman Tuhan dengan baik, pasti akan terus terikut alur duniawi, akan terus berbuat dosa, karena ciri dari akhir zaman yang telah tertulis di dalam Alkitab. Pertolongan Tuhan tak selalu seperti yang kita harapkan. Bagaimana waktu dan bentuknya, bagaimana cara Tuhan untuk membantu kita, karena pekerjaan Tuhan tidak dapat kita selami. Pekerjaan Tuhan tidak dapat kita duga-duga. Terkadang ada pergumulan yang mungkin cepat terselesaikan. Lalu ada pergumulan yang mungkin memakan waktu lama untuk menyelesaikannya. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan menolong kita. Karena Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Maka karena itu ada lagu Waktu Tuhan. Semakin hari akan semakin bertambah orang-orang yang durhaka. Banyak orang-orang yang akan menjadi dingin. Orang-orang yang tidak mau membantu sesamanya. Orang-orang yang akan acuh dengan sesamanya. Namun, kalau di dalam pergumulan kita saja kita menyerah, bagaimana kita menghadapi hal yang lain? Pilihannya berada di dalam diri kita. Maukah kita menyerah kalah dengan pergumulan yang ada, lalu kita mengikuti dunia ini dan tidak taat kepada Tuhan? Kita mencari jalan kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan? Atau maukah kita bertahan sesulit apapun untuk tetap beriman kepada Tuhan? Karena hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Tangan Tuhan pasti tetap melindungi setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan dan tidak kecewa kepada Tuhan. Ketika apa yang kita inginkan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ketika apapun yang kita inginkan tidak sesuai dengan pengharapan kita. Mari kita menjadi orang yang tetap hidup taat kepada Tuhan dan tidak terikut alur dunia. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih karunia, berkat, berkelimpahan yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan, banyak sekali kesulitan yang kami hadapi. Pergumulan arus duniawi yang menyesatkan dan mungkin memberatkan kehidupan kami ya Tuhan. Dan terkadang kami merasa bahwa hanya kesulitan yang terus menghampiri hingga kami pun ingin menyerah. Ya Tuhan, kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami terjadi atas kehendak-Mu. Dan tidak mungkin Engkau memberikan rancangan kecelakaan dalam kehidupan kami. Melainkan itu semua adalah pembelajaran agar kami semua dapat hidup dengan benar ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Mohon pertolongan-Mu agar kami semua dapat menghadapi setiap kejadian di dalam kehidupan kami. Buat kami agar jadi lebih kuat. Buat kami agar jadi lebih sabar dan tekun. Dan buat kami menjadi orang-orang yang betul mengenali firman-Mu ya Tuhan. Karena kami ingin hidup dengan mengenal firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menuntun jalan kehidupan kami. Dan dengan mengenali firman-Mu itulah sehingga kami tidak terikut arus duniawi yang menyesatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.